Yang berbicara, Maira datang lebih awal, seperti kebiasaannya jika merasa perlu menenangkan diri. Ia memilih duduk di dekat jendela, di sebuah kafe kecil yang tidak ramai. Gaun krem mudanya jatuh sederhana di tubuh rampingnya. Potongannya tidak mencolok, justru mempertegas keanggunan alaminya. Rambut hitam panjangnya dibiarkan terurai, berkilau lembut saat terkena cahaya pagi. Wajahnya bersih, segar, dengan riasan tipis yang hampir tak terlihat, cukup untuk menonjolkan mata dan senyum. Ia menyesap kopi perlahan. Tenang, Maira. Ini cuma ketemu, gumamnya pelan pada diri sendiri, lalu terkekeh kecil. Kenapa juga harus tegang? Beberapa menit kemudian, pintu kafe terbuka. Maira menoleh. Dirga masuk dengan langkah mantap. Tingginya di atas rata-rata, bahunya bidang, tubuhnya tegap tanpa kesan kaku. Kemeja gelap yang dikenakannya pas di badan, lengannya digulung rapi. Rambutnya hitam, dipotong pendek dan tertata, memperlihatkan wajah yang bersih dan dewasa. Wajah Dirga tenang, rahang tegas, alis tebal, hidung lurus. Namun yang paling mencuri perhatian adalah matanya. Mata yang tidak banyak bicara tetapi jujur. Mata yang tidak mencari sorotan, tetapi selalu terlihat siap mendengarkan. Saat mata mereka bertemu, Maira tersenyum lebar. Mas Dirga, sapanya sambil melambaikan tangan kecil. Dirga mendekat. Maaf kalau lama. Loh, aku juga baru datang, jawab Maira cepat, lalu tertawa ringan. Aku aja yang kepagian. Kebiasaan? Tanya Dirga sambil duduk. Iya, kalau datang telat, rasanya kayak bersalah sama waktu, jawabnya sambil mengangkat bahu. Dirga tersenyum tipis. Kamu kelihatan cocok dengan pagi. Hah? Maira mengerjap. Maksudnya, kelihatan segar, kata Dirga singkat. Lebih hidup. Maira tertawa, kali ini lebih lepas. Wah, itu pujian atau pengamatan? Dua-duanya. Pelayan datang. Dirga memesan kopi hitam, lalu kembali menatap Maira. Kamu kelihatan santai, katanya. Maira mengangguk cepat. Santai dong, masa ketemu calon? Ia berhenti sejenak, lalu tertawa. Maksudnya ketemu teman Mas Beni aja tegang. Dirga tidak tersinggung. Ia justru tersenyum kecil. Berarti aku masih masuk kategori aman. Iya, jawab Maira cepat. Aman, nyaman juga. Percakapan mereka mengalir ringan. Maira banyak bercerita tentang pekerjaannya, tentang hal-hal kecil yang ia temui setiap hari. Tangannya bergerak lembut saat berbicara, matanya berbinar, senyumnya hampir tidak pernah hilang. Dirga mendengarkan dengan penuh perhatian. Kamu memang selalu seceria ini? Tanyanya setelah beberapa saat. Maira terdiam sepersekian detik, lalu tertawa kecil. Kelihatannya iya ya? Bukan kelihatannya, jawab Dirga jujur. Kamu seperti orang yang terbiasa membawa cahaya. Maira mengaduk kopinya perlahan. Aku cuma nggak suka suasana terlalu sunyi. Kenapa? Ia mengangkat bahu. Sunyi itu bikin pikiran kemana-mana. Dirga mengangguk pelan. Ia tidak memaksa. Kak Beni cerita banyak tentang kamu, kata Dirga kemudian. Oh ya? Mata Maira membesar. Cerita yang baik-baik atau yang memalukan? Yang bikin aku yakin. Yili jawab Dirga. Kalau kamu orang yang bertanggung jawab. Maira tertawa kecil, kali ini lebih pendek. Kak Beni memang suka melebih-lebihkan. Dia kelihatan sangat percaya sama kamu. Karena dia kakak, jawab Maira ringan. Tugasnya percaya. Tapi kamu kelihatan layak dipercaya, kata Dirga pelan. Maira menatapnya sesaat. Tatapan mereka bertemu. Ada jeda kecil yang terasa lebih dalam daripada percakapan sebelumnya. Mas Dirga, ucap Maira akhirnya. Suaranya tetap ceria, tapi lebih pelan, boleh jujur? Tentu. Kamu nggak pernah ragu? Dirga mengernyit. Tentang? Semua ini, jawab Maira sambil tersenyum. Tentang perjodohan, tentang aku. Dirga berpikir sejenak. Aku percaya pada proses, katanya akhirnya. Aku nggak datang dengan keyakinan penuh, tapi aku datang dengan niat. Maira mengangguk pelan. Itu jawaban yang aman, bukan aman, koreksi Dirga. Jujur. Maira tersenyum, tapi senyum itu tidak bertahan lama. Kamu cantik, kata Dirga tiba-tiba. Ivi, hah? Maira refleks tertawa. Kok mendadak? Karena aku jarang bilang, jawabnya tenang. Dan aku nggak ingin bilang hal-hal yang tidak aku pikirkan. Pipi Maira sedikit merona. Terima kasih. Boleh aku bilang satu hal lagi? Maira mengangguk. Kecantikan kamu bukan yang bikin orang kagum, lanjut Dirga, tapi yang bikin orang betah. Maira terdiam. Ia menunduk, menatap cangkir kopinya. Mas Dirga, katanya pelan, kalau suatu hari kamu tahu aku nggak sebaik yang kelihatan. Aku tidak menikahi penampilan, potong Dirga lembut. Aku menikahi manusia. Kalimat itu sederhana, tapi di dada Maira sesuatu bergetar. Ia kembali tersenyum, senyum yang rapi, ceria, dan aman. Mas terlalu serius, katanya sambil tertawa. Aku jadi nggak enak. Dirga ikut tersenyum, namun ia tahu tawa itu kembali menjadi pelindung. Saat mereka berpisah, Maira melangkah ringan seperti biasa. Dari luar, ia tetap perempuan cantik dan ceria, anggun penuh cahaya.
Namun malamnya, di depan cermin, Myra menatap wajahnya sendiri lebih lama. Manusia ya, bisiknya. Sementara di tempat lain Dirga duduk sendirian, mengingat sorot mata Myra saat senyumnya hampir runtuh. Cantik, ceria, namun menyimpan sesuatu. Dan Dirga sadar ia mulai peduli, bukan pada apa yang terlihat, tetapi pada apa yang bersembunyi di balik tirai itu. Jika kamu mau bab 3 bisa, percakapan serius pertama yang hampir membuka rahasia. Atau kilas balik masa lalu Myra, simbolik, with self of 3 by the to the An, you laughing.